Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Selamat pagi semuanya, selamat belajar. Oke, kita kembali lagi, belajar mengenai, kejujuran dan menegakkan keadilan. Setelah kemarin kita mempelajari tentang bagaimana, minuman keras itu dilarang, kemudian judi itu dilarang dan alasannya kenapa. Dan juga mengapa pertengkaran itu menjadi atau mengapa keduanya atau meminum minuman keras dan juga judi itu dilarang dan juga menyebabkan pertengkaran itu kenapa? Sudah kita bahas pada video kemarin. Nah, untuk sekarang ini kita masuk ke bab yang ketiga, artinya sebentar lagi kita akan melaksanakan mid semester. Nah, pelajaran ketiga ini kita akan membahas mengenai mengutamakan kejujuran dan juga menegakkan keadilan. Nah, yang pertama, nah, sebelum kita mulai membahas, tentu kalian tidak asing dengan perkataan atau ucapan atau seringkali mendengar perkataan jujur dan juga adil. Apa sih jujur dan juga adil itu? Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian. Apa sih artinya jujur itu? Nah, di sini kita bahas jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Artinya antara perkataan yang diucapkan dengan perbuatan yang dilakukan seseorang itu ada kesesuaian atau sesuai. Nah, artinya seseorang dapat dikatakan jujur jika ia mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan sebenarnya. Artinya ketika fakta, ketika ketika kalian mengucapkan sesuatu, nah sesuatu itu adalah yang sebenarnya terjadi. Gampangnya seperti ini, jika A, kenyataannya itu A, kamu mengatakan A. Jika 10.000 faktanya, nah maka kamu mengatakan 10.000. Nah, itu adalah kejujuran. Paham? Nah, seorang dapat dikatakan jujur jika ia mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan sebenarnya disertai tindakan yang seharusnya. Nah, pokoknya jujur itu intinya adalah mengatakan yang A itu A, yang B itu B, yang baik itu baik, yang benar itu benar. Contohnya jujur seperti ini. Jika kalian itu diperintahkan oleh orang tua kalian atau guru kalian, nah, guru kalian untuk mengerjakan tugas. Nah, kemudian pada minggu berikutnya kalian ditanya, sudah mengerjakan tugas atau belum? Nah, faktanya jika kalian belum, kalian harus mengatakannya belum. Nah, itu adalah kejujuran. Kalau kalian belum dan kalian mengucapkan sudah, itu adalah namanya kebalikan dari jujur. Artinya berbohong. Nah, seperti itu. Pokoknya antara faktanya yang kalian ucapkan itu harus sesuai dengan fakta. Nah, ada beberapa catatan mengenai bohong atau mengenai jujur ini. Nah, lawan dari jujur yang pertama, lawan dari jujur adalah berbohong. Sudah saya jelaskan tadi, contohnya jujur itu ketika kalian ditanyai oleh guru kalian misalnya, apakah sudah mengerjakan tugas dan kalian pada saat itu belum mengerjakan tugas dan kalian malah menjawab sudah mengerjakan tugas, maka itu adalah dalam kategori berbohong atau tidak jujur. Nah, apa sih konsekuensinya orang itu tidak jujur atau berbohong?
Nah, ini yang bawahnya. Wa innal kadiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya berbohong itu menunjukkan atau mendatangkan manusia kepada kedurhakaan. Wa innal fujur dan sesungguhnya kedurhakaan yahdi ilan nar akan menuntun manusia kepada neraka. Tujuan paling penting manusia hidup di dunia adalah untuk menuju ke surga. Nah, ketika kalian tidak jujur, artinya berbohong, maka salah satu tujuan itu akan menghambat kalian kepada masuk ke dalam surga. Kejujuran ini sangat ditekankan dalam Islam. Bahkan sangat-sangat dianjurkan atau sangat wajib untuk berkata jujur. Dan agama Islam sangat melarang kepada sikap berbohong. Mengapa? Karena berbohong itu dapat merusak tatanan. Semisal kalian menjadi seorang yang memimpin suatu instansi atau suatu bahkan negara inilah mungkin, atau bupati atau gubernur. Nah, jika kalian berbohong sedikit saja, contohlah contohlah berbohong mengenai anggaran, itu sudah sangat menghancurkan tatanan di satu kabupaten kalau memang itu bupati. Menghancurkan satu provinsi jika memang itu gubernur yang bohong. Dampaknya bohong adalah sangat besar. Itulah mengapa berbohong itu tidak diperbolehkan. Nah, tetapi bohong itu ada yang diperbolehkan. Ingat, ini harus kalian dengarkan biar kalian tidak salah paham. Nah, berbohong yang diperbolehkan itu yang seperti apa? Yang pertama adalah berbohong ketika dalam keadaan berperang. Nah, jika nanti kalian ada yang menjadi TNI atau ya semacam itulah TNI lah kalau di Indonesia, kalian itu boleh berbohong ketika dalam keadaan berperang dengan negara lawan atau dengan siapapun ketika menjadi TNI itu. Mengapa kok boleh berbohong? Karena kalau kalian itu jujur kepada pihak lawan, maka strategi perang kalian itu nanti akan ketahuan sama yang lawan kalian. Dan itu sangat beresiko untuk kalian kalah. Chance untuk kalian menang itu sangat sedikit karena strategi strategi kalian itu diketahui oleh musuh. Gampangnya beginilah, kalau kalian itu ada yang kalian sedang perang dan lawan kalian bertanya tentang strategi kalian, kalian harus berbohong. Kalian diperbolehkan berbohong. Kalau tidak berbohong, malah kalian nanti kalah. Itu salah satu berbohong yang diperbolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika dalam keadaan ingin mendamaikan kedua belah pihak. Contohnya seperti ini. Ada dua suku. Misalnya suku Jawa dan juga suku Sunda. Suku Jawa dan suku Sunda ini sudah beratus-ratus tahun mungkin, katakanlah, tidak damai atau berperang. Nah, jika seorang atau ada seseorang yang ingin mendamaikan kedua belah pihak ini. Nah, ketika mendamaikan kedua belah pihak ini, seorang yang mendamaikan itu boleh berbohong. Wah, Jawa ini orangnya bagus, orangnya ini ganteng dan sebagainya, kulitnya putih. Walaupun itu tidak sesuai dengan kenyataannya, karena jujur kan sesuai kenyataan. Maka itu boleh dilakukan karena niatnya adalah mendamaikan kedua belah pihak. Artinya berbohong demi tujuan yang lebih besar. Artinya mendamaikan kedua belah pihak. Itu berbohong yang diperbolehkan. Yang ketiga adalah berbohong ketika
dalam rumah tangga dengan tujuan ingin tidak ada kekacauan. Artinya, ketika kalian sedang ada masalah di kantor atau apapun ketika kalian sudah nikah nanti, nah berbohong kepada istri kalian seolah-olah tidak ada apa-apa agar istri kalian itu tidak khawatir, tidak ada kekacauan itu adalah suatu berbohong yang diperbolehkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang adil. Nah, adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya. Kalau memang itu adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Sesuai proporsinya, itulah adil. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan suku, bukan karena uang, bukan karena jabatan, bukan karena itu siapa, lalu kalian berpihak kepada itu. Bukan berpihak kepada teman, suku maupun bangsa. Itulah adil. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Pada yang seharusnya. Itulah adil. Nah, kita perjelas lagi. Di catatan. Adil tidak harus sama. Artinya adil itu menempatkan sesuatu sesuai proporsinya. Kalau ada yang memaknai adil harus sama, itu salah kaprah. Saya pastikan itu salah. Karena adil bukan harus sama, tidak sama. Dalam beberapa hal. Memang adil itu ada yang sama. Tapi tidak selalu sama. Nah, saya contohkan adil yang tidak harus sama. Orang tua kalian mempunyai anak 3, yang satu SD, yang satu SMP, yang satu SMA. Ketika orang tua kalian memberi kalian saku, memberi tiga orang ini saku, itu jika disamaratakan, yang SD mendapatkan 1.000, yang SMP mendapatkan 1.000, yang SMA mendapatkan 1.000. Tentu itu tidak adil, karena kebutuhan seorang SMP, seorang anak SMP dan SD berbeda, apalagi SD dengan SMA. Nah, mungkin kejujuran pada kasus ini adalah yang SD 2.000, yang SMP mungkin 4.000, yang SMA 8.000. Itu adalah kejujuran. Jika dipukul rata semuanya 1.000, itu tidak adil. Adil adalah menempatkan sesuatu sesuai proporsinya, sesuai proporsinya. Itu adil. Nah, sifat adil ini harus dimiliki oleh setiap orang. Bukan hanya orang yang memimpin saja, bukan hanya Pak Bupati saja, bukan hanya Pak Gubernur saja, bukan hanya Pak Presiden saja. Tetapi sifat adil ini harus dimiliki setiap orang, bukan hanya orang yang memimpin. Nah, adil ini yang seperti tadi saya sampaikan, adil ini tidak memihak kepada siapapun, mau apapun pangkatnya, berapa hartanya, apapun jabatannya. Adil itu harus berpihak kepada kebenaran. Itu yang harus kalian ingat. Nah, sekarang kita masuk ke dalil naqli. Saya tidak bosannya mengulangi bahwa dalil naqli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran atau hadis. Yang kedua ada 2, karena dalil itu ada 2, seperti penjelasan kemarin. Yang pertama dalil naqli dari Al-Quran atau dari hadis. Yang kedua adalah dalil aqli, yang bersumber dari akal pikiran. Nah,
Nah, dalil nakli, berhubung ini di sini adalah dalil nakli, maka adalah dalil atau dalil yang bersumber dari Al-Qur'an atau hadis. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist la wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, ayat ini menerangkan tentang bagaimana adil itu harus dilaksanakan. Di sini ada kata-kata wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum itu mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Saya contohkan seperti ini. Kalian harus berlaku adil kepada siapapun. Ayat ini adalah menerangkan seperti ini. Itu. Walaupun kebenaran itu ada di pihak seseorang yang kalian benci, maka katakanlah itu. Maka adillah kepada orang itu. Siapapun orangnya harus kalian adil. Tidak pandang kalian benci orang itu, kalian tidak suka dengan orang itu. Kalau kamu mempunyai sifat yang adil, maka kamu tidak akan peduli soal itu. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Perintahnya Al-Qur'an, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlakulah adil, karena adil itu aqrabu littaqwa, mendekatkan kalian kepada takwa. Wattaqullah, perintah Allah, takutlah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya adil itu harus tidak memandang siapapun, entah itu orang yang kalian benci. Kalau dalam ayat ini, janganlah kebencianmu mendorong kamu untuk tidak adil kepada seseorang. Itu ayat ini menerangkan seperti itu. Nah, yang kedua adalah dalil nakli jujur. Alaikum bisidqi. Berlakulah jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Nah, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran itu akan membawa kebaikan. Jangan takut kalian untuk jujur walaupun kalian sedang sendirian. Artinya teman kalian berbohong semuanya, dan hanya kalian yang berlaku jujur. Jangan sampai kalian malah ikut ke dalam kebohongan. Berlakulah jujur walaupun kalian hanya sendirian. Balasannya adalah Allah akan mendatangkan sebuah kebaikan, sebuah ganjaran, sebuah balasan yang indah. Kalau memang tidak di dunia, maka Allah pasti membalasnya di akhirat. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kejujuran akan mendatangkan apapun kebaikan kepada diri kalian. Entah itu nanti pekerjaannya bagus, entah itu nanti kalian hidupnya tenang, entah apapun. Seperti itu. Berjujurlah. Nah, selanjutnya adalah cara melaksanakan atau menerapkan perilaku jujur di kehidupan. Perilaku jujur dapat kita terapkan di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat tempat kalian tinggal. Untuk memahami cara menerapkan perilaku jujur, perhatikan contoh jujur berikut ini. Nah, ini bisa kalian baca satu persatu. Yang pertama, di rumah kita melaksanakan tugas yang diberikan orang tua dengan sebaik-baiknya. Misalnya meminta dibelikan minyak goreng
Sebagai anak yang jujur, semua uang sisa dikembalikan kepada ibu. Nah, itu adalah satu contoh kecil penerapan perilaku jujur. Nah, akibat dari tidak jujur tadi, innal kadhiba yahdi ilal fujur, fa innal fujur yahdi ilan nar. Langsung ketika kalian tidak jujur, maka kalian akan kedatangan kedurhakaan, mendatangkan kedurhakaan. Dan kedurhakaan itu akan mendatangkan kalian kepada neraka. Dampaknya seperti itu. Itu Rasulullah yang ngendikan atau berbicara seperti itu. Jika kalian tidak jujur, maka akan ke neraka. Seperti itu, ya. Yang kedua di sekolah, ketika mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru dengan penuh tanggung jawab, tidak mencontek saat ulangan, melaksanakan piket sesuai jadwal, mentaati tata tertib. Nah, seperti inilah. Contohnya ketika kalian sudah mengerti konsekuensinya, ketika kalian sudah mengerti konsekuensinya untuk jujur, pahalanya itu adalah surga, mengapa kalian tidak melaksanakan jujur itu, malah melaksanakan kebalikannya, yaitu bohong? Kalian sudah mengerti bahwa bohong itu mendekatkan kalian kepada neraka. Mengapa kalian melakukan itu? Nah, kalian sudah besar, seharusnya bisa memilih mana yang baik dan juga mana yang benar. Ya, mungkin perlu pembimbingan, tapi kalian harus bisa mulai berlatih bahwa yang benar adalah yang ini, yang salah adalah yang ini. Dalam koridor ini, dalam masalah ini, jujur adalah hal yang benar. Maka lakukanlah. Karena kalian sudah diberitahu ilmu tentang jujur, jujur itu akan mendatangkan apa, jujur itu apa, maka lakukanlah jujur. Karena itu diperintahkan. Nah, di sisi lain ada kebohongan. Kebohongan dilarang, maka tinggalkanlah, maka jauhkanlah. Maka apa? Jangan dilakukan. Nah, itulah apa? Tujuan dari kalian belajar. Kalian mendapatkan ilmu, dan ilmu itu harus langsung dilaksanakan. Ilmu tentang jujur ini, jujur adalah hal yang baik, maka laksanakan. Ilmu tentang kebohongan itu buruk, maka tinggalkanlah. Itu intinya belajar kita. Adalah langsung kepada perilakunya. Nah, adil pun seperti itu. Nah, ini contohnya yang kita baca satu saja. Di rumah misalnya setiap awal bulan ayah memberikan uang saku kepada 3 anaknya, seperti yang saya contohkan tadi. Termasuk kalian sebagai anak pertama menitipkan uang saku untuk kedua adikmu masing-masing 100.000 dan 50.000, sedangkan kamu mendapatkan 200.000. Ayah memberikan uang secara adil berdasarkan kebutuhan anak-anaknya yang tingkatannya lebih besar, yang kuliah itu lebih besar, sedangkan adik-adiknya yang masih SMP atau SMA itu harus lebih kecil. Itulah adil, bukan kok dikasihkan 200, dipukul rata 200 semuanya. Itu malah tidak adil. Nah, adil pun seperti itu. Kalian sudah mengetahui bagaimanakah adil itu diperintahkan, adil itu baik, adil itu kepada siapa, sudah diberitahu, sudah dijelaskan, maka lakukanlah. Nah, yang tidak boleh adalah tidak adil, berpihak kepada orang yang punya uang, yang punya posisi, itu salah. Nah, maka itu jauhilah. Nah, itu adalah tujuan kalian belajar. Mungkin sekian pertemuan kali ini. Selanjutnya seperti biasa, kalian mengisi absen dan juga tugas, kalau mungkin nanti ada tugas. Nah, tetap kalau di rumah tetap ngajinya dijaga, sholatnya dijaga, kesehatannya dijaga. Mungkin itu saja yang
saya sampaikan. Kalau nanti ada pertanyaan bisa di lewat grup ketika kita belajar daring. Seperti itu, mungkin saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.